Kisah kali ini akan membahas tentang kasus penembakan massal di negara Serbia yang menghebohkan dunia di bulan Mei 2023. Kasus semacam ini marak terjadi beberapa tahun terakhir di luar negeri, terutama di negara-negara yang mengizinkan masyarakat sipilnya bisa memiliki senjata secara legal dengan mudah. Serbia. Negara ini terletak di salah satu negara di kawasan Eropa Tengah. Serbia mengalami peperangan di tahun 1990-an, di mana salah satu efek dari peperangan tersebut adalah masyarakat yang dulu hidup dalam peperangan banyak yang memiliki senjata karena memang pemerintah setempat sempat mempersenjatai masyarakatnya demi perlindungan diri. Dan hingga saat perang usai, masih banyak warganya yang masih memiliki senjata sisa-sisa perang, sehingga kepemilikan senjata di negara tersebut untuk warga sipil terhitung lumayan tinggi. Kembali ke fokus cerita kita di awal tentang penembakan massal. Dikisahkan seorang anak berumur 13 tahun bernama Kosta Kecmanovic yang lahir pada tanggal 30 Juli 2009 tiba-tiba menghebohkan negaranya Serbia, bahkan beritanya menyebar ke seluruh dunia. Pada hari Rabu 3 Mei 2023, Kosta datang ke sekolah pukul 8.30. Sekolah tempat Kosta belajar bernama Vladislav Ribnikar di distrik Vlakar di pusat Beograd, Serbia. Vladislav Ribnikar sendiri merupakan salah satu sekolah terbaik yang ada di Serbia. Ketika Kosta masuk ke pintu gerbang sekolah, Kosta sempat berdebat dengan seorang security, yang mana kemungkinan security tersebut mempermasalahkan senjata yang dibawa Kosta dan melarangnya masuk dengan senjata tersebut. Sehingga akhirnya Kosta menembak security itu. Kosta membawa senjata pistol dan 4 buah bom molotov. Kemudian Kosta berjalan di lorong sekolahnya dan menemui 3 orang anak perempuan dan kembali menembaknya. Dan Kosta melanjutkannya ke kelas sejarah dan menembak secara acak murid-murid dan guru di sana. Kehebohan pun terjadi dan banyak murid yang mencoba melarikan diri melalui jendela sekolah. Dari salah satu rekaman audio terdengar suara tembakan beberapa kali dilontarkan dari senjata yang dibawa Kosta. Akhirnya Kosta membuang senjatanya di bawah tangga sekolah dan mengakhiri aksinya di taman sekolah. Kosta terdiam di taman dan menelepon polisi untuk menyerahkan diri dan mengatakan pada polisi bahwa dia adalah seorang psikopat yang perlu ditenangkan. Kejadian tersebut terjadi sangatlah cepat. Update terbaru, total korban tewas sebanyak 10 orang. Awalnya disebutkan 9 orang tewas, yaitu 7 orang perempuan, 1 orang anak laki-laki, dan 1 orang security. Namun menyusul, seorang gadis yang kritis dan dirawat pun akhirnya meninggal dunia. Sehingga total korban tewas menjadi 10 orang. Motif sementara alasan kenapa Kosta menembaki teman-temannya adalah karena bullying. Dan beberapa bulan sebelum kejadian, Kosta sudah merencanakannya dengan membuat dana sekolah dan daftar teman-teman yang menjadi target tembaknya. Target Kosta adalah 8 anak perempuan yang selama ini membulinya. Namun tidak dijelaskan apakah 8 anak perempuan yang menjadi targetnya tersebut pada akhirnya tertembak semua atau tidak. Namun tersebar informasi yang mengatakan bahwa hanya 4 orang saja yang ditembak sesuai target Kosta. Sisanya hanyalah korban ketidaksengajaan tertembak oleh Kosta. Siapakah sebenarnya Kosta Kecmanovic? Kosta adalah anak yang pintar dan berprestasi. Kosta tidak banyak memiliki teman. Beberapa bahkan menganggapnya aneh, terutama oleh anak-anak perempuan yang Kosta jadikan target penembakan. Kosta adalah anak yang lahir dari keluarga kaya raya. Kosta adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Adiknya bernama Danica yang saat itu berumur 10 tahun dan juga bersekolah di sekolah yang sama bersama dengan Kosta.
Bahkan Danica juga menyaksikan kejadian yang dilakukan oleh Costa, kakaknya. Ayah Costa adalah seorang profesor sekaligus juga dokter, dan ibunya adalah seorang PNS. Senjata yang digunakan Costa adalah senjata yang terdaftar secara legal atas nama ayahnya. Dan ayahnya Costa memang hobi menembak dan suka mengajak Costa belajar menembak, sehingga Costa memang handal dalam menembak. Meskipun senjata ayahnya tersebut tersimpan di berangkasnya, namun Costa pada akhirnya tahu password atau akses menuju berangkas ayahnya. Kembali ke kejadian, Costa akhirnya ditangkap oleh polisi, tetapi karena hukum di Serbia tidak bisa dikenakan kepada anak berumur 13 tahun, maka Costa saat ini hanya dilakukan terapi oleh psikiater saja. Hal ini menimbulkan pro kontra yang menyebabkan masyarakat di Serbia menuntut pemerintah untuk bisa merubah peraturan. Bahkan Menteri Pendidikan Serbia pun mengundurkan diri akibat kasus ini. Sehari setelah kejadian Costa, aksi penembakan massal juga terjadi di daerah lain di negara Serbia. Pada Kamis 4 Mei 2023, seorang pria berumur 20 tahunan secara acak melepaskan tembakan otomatis ke dua desa di kota Mladenovac, 50 km selatan Beograd. Korban meninggal berjumlah 8 orang dan melukai 13 warga lainnya. Menurut laporan, pria itu diidentifikasi bernama Uroš Blažić. Uroš Blažić sudah ditangkap dan menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat pertama serta pasal kepemilikan senjata dan amunisi tanpa izin. Masyarakat Serbia akhirnya melakukan demonstrasi beberapa hari setelah dua kejadian tersebut, yang menuntut pemerintah untuk merubah aturan tentang hukum yang berlaku, di mana aturan di Serbia tidak bisa menindak secara pidana anak di bawah 14 tahun dan menolak segala bentuk kekerasan. Bahkan Presiden Serbia pun dituntut untuk mengundurkan diri. Hal ini mengakibatkan pemerintah meminta masyarakat untuk secara sukarela menyerahkan senjata-senjata yang masih disimpan oleh masyarakat sipil sisa perang tahun 1990-an yang banyak dimiliki masyarakat seperti yang diceritakan di awal. Dan pemerintah juga menyatakan tidak akan menahan masyarakat yang menyerahkan senjatanya, yang mana sebelumnya jika ada senjata ilegal maka pemerintah akan memberikan sanksi pidana. Dan setelahnya banyak masyarakat sipil yang akhirnya secara sukarela menyerahkan senjatanya agar tidak ada kejadian seperti yang dilakukan oleh Costa dan Uroš Blažić. Diperkirakan sekitar 1.500 senjata ilegal berhasil dikumpulkan oleh pemerintah dari masyarakat yang secara sukarela menyerahkan kepemilikan senjatanya. Kembali ke kasus Costa, ayah Costa diberitakan juga ditahan karena kelalaiannya dalam kepemilikan senjata yang menyebabkan Costa bisa mendapatkan akses untuk menggunakan senjata itu dan mengakibatkan tragedi yang besar sepanjang sejarah penembakan massal di Serbia. Sampai saat ini belum ada perkembangan berarti mengenai kasus Costa semenjak Costa ditangkap. Bahkan tempat perawatan Costa pun dirahasiakan. Costa dan keluarganya pun seperti hilang di telan bumi. Semoga kisah Costa ini bisa memberikan pelajaran berarti tentang efek bullying dan efek ketika senjata berada di tangan orang yang salah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah positif dari kejadian ini.